warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala la haula wa la quwata illa billah. Waqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu makunta. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memasukkan kita pada hari ke-8 di bulan Ramadan yang barokah ini. Alhamdulillah, ibu-ibu dan bapak-bapak masih kelihatan segar, masih kelihatan ceria, dan insya Allah mudah-mudahan Ramadan ini bukan Ramadan yang terakhir bagi kita. Sholawat beriring salam senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita, pemimpin besar kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang telah berjasa besar menghantarkan Islam ke dalam kehidupan kita, sehingga Islam menjadi pedoman hidup kita satu-satunya. Kita hidup dalam keadaan Islam, menjalankan prinsip dan nilai-nilai Islam. Insya Allah di saat kita wafat, menutup mata, menutup usia, kita masih istiqomah, konsisten berada di jalan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah berpesan, berwanti-wanti, jangan coba-coba Anda mati, jangan berani-beranian Anda mati, kecuali mati dalam keadaan Islam. Karena mati selain mati Islam adalah mati sesat dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Judul kita bapak-bapak dan ibu-ibu adalah penciptaan 9 lubang pada tubuhmu. Ya, ini nantinya berurusan sama Ramadan, ya. Tubuh manusia memiliki 9 lubang utama. 7 pada bagian kepala dan 7 bagian dan tubuh bagian depan serta bagian belakang. Dalam tradisi Islam, struktur ini tidak hanya dipahami secara biologis, tapi juga representasi filosofis, spiritual, dan etis. Islam memandang tubuh manusia sebagai ciptaan yang penuh hikmah, syarat dengan tanda-tanda
kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah taala dalam surat At-Tin, ya, ibu-ibu insyaallah udah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dalam bentuk yang sesempurna-sempurnanya. Kalau nggak percaya, besok pergi ke Ragunan, kita potret sama onta, insya Allah lebih cakepan kita. Kita potret sama kuda nil, lebih cakep kita, ya kan? Nggak ada yang lebih cakep dari kita tuh yang ada di Ragunan. Makanannya, kalau kita makan nangka, nangkanya. Kalau kambing makan daunnya, kita dikasih daun, emangnya gua kambing? Nah, begitu kan? Makanya, tapi ada suku di Indonesia yang dilepas di kebun hidup. Ya, Masya Allah, mereka luar biasa, luar biasa. Apaan aja pokoknya, daun-daunan, sikat terus sama dia kan, aman urusan. Ya, hah? Suka ya? Ustazah Sarifah juga suka daun-daunan, kecuali daun pintu dan daun jendela. Ya, jadi dalam Islam, mau orang Islam mau orang kafir, dia adalah fi ahsani taqwi. Apalagi orang-orang, kita lihat Bu, orang-orang kafir itu diuji loh kita Bu. Kan lebih ganteng-ganteng dia daripada kita, lebih cantik-cantik dia daripada kita. Coba kita lihat orang Ukraina, orang Rusia, itu kalau jalan-jalan di sekitar kota-kota Ukraina, Rusia, Estonia, itu disangkain lagi kontes kecantikan loh Bu. Padahal tuh ibu-ibu lagi ke pasar aja pulang pergi, sangkain orang lagi kontes kecantikan. Masya Allah, ya kan? Tapi sayang dia nggak dapat hidayah. Nah, mulai sekarang kita lihat orang-orang Barat berduyun-duyun masuk Islam. Mereka sayang sama tubuhnya yang cakep, yang bagus, jangan sampai dibakar di neraka jahanam. Salah satu aspek kesempurnaan tersebut terletak pada desain 9 lubang tubuh kita. Secara biologis, lubang-lubang tersebut memungkinkan manusia melihat, mendengar, mencium, berbicara, makan, bernafas, bereproduksi, dan membuang zat-zat sisa yang berbahaya. Akan tetapi dalam kerangka spiritual Islam, 9 lubang tubuh kita ini mengandung pesan moral yang sangat mendalam. Setiap lubang merupakan gerbang amanah. Amanah Bu ya. Dan pengelolaannya berkaitan erat dengan derajat keimanan seseorang. Amanat. Kata Nabi, ada 3 tanda-tanda orang munafik. Yang pertama, idza hadatsa kazaba, apabila dia berbicara bohong. Wa idza tu'mina khanna, kalau dia dikasih amanah dia khianat.
Kalau dia berjanji, dia ingkar. Kalau kita cuma satu aja Bu dari tiga ini, misalnya kita tukang bohong doang, kita sepertiga kemunafikan. Kalau tiga-tiganya ada, maka kita adalah the real munafik. Munafik sejati kita itu. Dan innal munafikina fidarkil asfali minan nar. Al-Nisa 145. Sesungguhnya orang-orang munafik akan berada ditempatkan oleh Allah di keraknya api neraka jahanam. Enggak diangkat-angkat lagi. Ya, mengerikan ini. Perspektif kearifan, kajian ini berlandaskan tiga gagasan utama. Pertama, teologi Islam. Teologi itu ketuhanan dan menekankan bahwa tubuh adalah amanah dari Allah yang harus dipelihara dan dijaga. Kedua, ilmu akhlak, memandang tubuh sebagai instrumen pembentuk perilaku melalui respon sensorik dan ekspresif. Ketiga, tasawuf yang menempatkan pengendalian anggota tubuh sebagai inti tazkiyatun nafs. Tazkiyah itu artinya pembersihan atau penyucian, nafs itu adalah diri kita menuju kedekatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, ini gambar apa Bu ya? Tengkorak. Di sini tidak ada lagi orang cakep, orang jelek, orang mancung, orang pesek, yang bermata biru, yang bermata coklat, nggak ada. Kalau udah jadi tengkorak sama semuanya. Saya baca kisahnya Nabi Yusuf ketika digodain sama Zulaiha, ada pengarang Mesir yang nulis tuh bagus deh. Alangkah indahnya matamu Yusuf. Nabi Yusuf bilangnya, ini yang pertama kali akan diserang oleh makhluk-makhluk tanah ketika aku sudah dikubur. Ini yang pertama kali, makhluk tanah ini paling doyan sama mata kita. Alangkah indahnya wajahmu wahai Yusuf. Ini nggak lama, cuma 2 minggu digerogotin habis nih sama makhluk-makhluk tanah. Jadi Zulaiha merayu, Nabi Yusuf mengarahkan dirinya ke kuburan. Jadi udah nggak ada ini bangga-banggaan, ada hidung mancung, ada hidung pesek, ada pipi tembem, ada pipi tirus. Itu kalau masih ada kulit dan dagingnya. Tapi kalau udah begini, kita semua adalah sama. Semua adalah sama. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Karena kata Nabi, kami para nabi jasadnya tidak dimakan bumi. Kami para nabi jasadnya tidak dimakan bumi. Juga ada orang-orang tertentu, yang mungkin tidak dimakan oleh bumi. Orang tertentu. Barangkali ada di sini ibu-ibu sekalian yang menurut kriteria Allah Subhanahu wa taala bumi tidak boleh memakan ibu-ibu. Mungkin saja. Sebab yang namanya kewalian itu yang tahu hanya Allah. Bukan ngaku-ngaku, ya kan? Ibu-ibu pernah lihat surat Yunus ayat 62. Tolong dibuka ibu-ibu. Yunus surat 10 ayatnya 62. Nah. Ya. Iya. Silahkan Bu.
Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa hum yahzanun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya bagi para wali Allah itu tidak ada rasa takut yang menimpa mereka dan mereka pun tidak bersedih. 63-nya ibu-ibu. Ibu, 63-nya lagi. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Iya. Jadi menurut Allah, wali-wali Allah itu, wali itu kekasih-kekasih Allah itu adalah orang-orang yang la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak pernah takut menghadapi hidup dan kehidupan ini dan tidak bersedih hati. Tetapi kalau giliran anak kita meninggal, kita meneteskan air mata, itu manusiawi. Rasulullah Khadijah meninggal, dia meneteskan air mata, tapi bukan kelojotan, ya kan? Kan ada orang yang bininya pergi terus kelojotan kan? Padahal kata ibu-ibu tradisional itu kan suka dengar tuh saya di apa namanya di speaker daerah saya itu. Mata yang nangis, mata yang sebelah kiri. Mata sebelah kanan ngelirik calon pengganti. Ya, jangan percaya mulutnya lelaki, berani sumpah tapi takut mati. Ya, tidak tersentuh oleh ketakutan dan kesedihan. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa kepada Allah. Itu wali-wali Allah, bukan yang bisa jalan di atas air. Ya. Ada wali itu yang kagak mau pakai baju juga ada. Ya, Bu ya, kita lihat di YouTube. Kalau kita diludahin sama dia, lu dapat berkah katanya. Padahal dia makan habis jengkol bewe, ya kan? Jengkol bewe itu kan yang udah yang dikubur, Bu ya. Itu baunya mana tahan itu kan? Kita diludahin kata dapat berkah. Terusnya lagi mobil kita dipilok sama dia, ntar dapat rezeki. Ini keyakinan khurafat. Kalau orang-orang Persis, orang Muhammadiyah dulu bilangnya adalah TBC, taklid bid'ah khurafat. Hati-hati ya, hati-hati. Kajian hikmah. Pertama, 7 lubang pada kepala sebagai gerbang persepsi dan moralitas. 7 lubang pada kepala terdiri dari 2 mata. Mata ini lubang, Bu ya. 2 telinga, 2 lubang hidung, dan mulut. Mulut 1, Bu ya. Ketujuhnya berfungsi sebagai instrumen utama penerimaan stimulus dari luar. Stimulus apa, Bu ya? Hah? Apa, Bu? Hah? Rangsangan dari luar, ya. Dalam perspektif spiritual, lubang-lubang ini merupakan pintu masuk nilai yang membentuk kondisi batin dan akhlak seseorang. Kita mulai dari lubang mata. Mata dapat menjadi sarana tafakur dan tadabbur, tetapi juga membawa kepada dosa seperti zinah mata atau iri dengki. Mata, kalau kita nggak punya mata, datang ke Al-Itqan ini kemungkinan besar kita dituntun sama orang. Alhamdulillah kita punya mata, kita bisa ke sini. Alhamdulillah. Rumah kita banyak orang, tapi kita bilang sepi amat nih rumah.
Ya orang kalau kagak ngelihat, ya kan, sepi katanya kan. Padahal ibu-ibu banyak. Mata nih, Masya Allah. Untuk tafakur dan tadabur, ibu-ibu kan udah sering diajak oleh Ustazah Sarifah tadabur alam, jalan-jalan, lihat itu kan, sering kan? Masya Allah, ciptaan Allah dari sungai, laut, gunung, hutan, luar biasa. Bahkan kita kalau ngiris timun saja, itu kok bijinya bisa baris begitu, rapi. Buka pisang Ambon, itu garis-garisnya rapi semuanya. Semua deh. Blimbing, begitu digaris begitu kan, segi 5 dia. Ada kalau orang yang nasionalis bilangnya Pancasila. Tapi kalau orang Islam ini kan rukun Islam yang 5 itu. Ibu-ibu pernah memperhatikan nggak? Toga itu kan segi 5, Bu. Toga. Itu yang bikin orang Islam itu. Bahwa kalau jadi sarjana yang baik harus melaksanakan rukun Islam yang 5. Tapi kalau sama Cina nggak boleh bilang perkara, Bu. Rukun Islam aja. Rukun Islam berapa? 5. Sebab kalau perkara, nggak jadi masuk Islam. Kemarin 1 perkara mobil hilang, 2 perkara rumah hilang, 3 perkara toko hilang, tinggal di kolong jembatan. Artinya kalau orang Cina tuh perkara tuh pengadilan, Bu. Ya, jangan bilang aja 5 macam rukun Islam. Yang bikin perkara itu bisa nggak jadi masuk Islam dia. Ya, tuh coba lihat itu. Masya Allah, tadabur. Seluruh pemandangan itu indahnya luar biasa, Pak. Menyebabkan mulut kita berzikir. Masya Allah, lihat laut, lihat gunung, subhanallah. Ngelihat langit, nggak ada langit itu garis-garis retaknya. Garis-garis retaknya tuh nggak ada, dari ujung ke ujung tanpa tiang. Kalau orang arsitek tuh pasti dia akan percaya betul bahwa langit ini bukan orang yang menciptakan. Sampai hari ini belum ada orang yang komplain langit itu bikinan saya, belum pernah ada. Hah? Mengklaim ya, mengklaim, astagfirullah, komplain itu. Mengklaim ini langit bikinan saya. Profesor manapun belum pernah ada yang bilang. Dulu kan ada orang mengatakan buktikan Allah itu ada. Sekarang orang balik, buktikan kalau Allah itu kagak ada. Lebih hebat lagi sekarang kajiannya, Bu. Makanya kalau di Eropa itu tantangan Islam adalah ateis, bukan Kristen. Kristen udah ditinggal orang. Gereja itu isinya aki-aki sama nini-nini, opa-opa, oma-oma, itu juga jarang. Dikasih pengumuman yang 3 kali ke gereja dapat TV 100 inci, kagak datang anak-anak muda, nggak datang. Bayangin itu, nggak ada. Masya Allah. Tapi sekarang Gen Z pada masuk Islam. Kemarin ada terakhir nih, seorang pastor dari Portugal azannya lebih bagus daripada azan yang kayak Pak Zul, kayak Pak Ridwan, kalah azannya, ya kan? Yang udah dari brojol masuk Islam kagak ada, kalah. Luar biasa loh, Bu, masuk Islam. Ya, ada mu'alaf perempuan dari Amerika. Kata dia ditanya, kalau Tuhanmu katanya Maha Pengasih Maha Penyayang, kenapa dia menciptakan neraka jahanam? Itu jawabannya dia muter berminggu-minggu, Bu. Kagak, ntar saya mau tanya-tanya dulu sama ustadz. Ternyata begitu itu Allah kasih petunjuk, keluarlah Jeffrey Epstein file, Bu, ya. Kan keluar tuh laporannya 3 juta lembar, Bu.
Segaya lebih Bu ya. Tokoh-tokoh dunia nih terlibat. Kejahatannya, ada orang main sama lawan jenis, sama sesama jenis, sama pedofilia, sama anak perempuan yang anak-anak umur 11, 12, 13. Setelah itu dia hamil, bayinya lahir, disop bayinya Bu. Maka dia sampaikan tuh kepada yang nanya itu, inilah mereka ini istilah hukumnya the untouchable, orang yang tidak tersentuh hukum. Hukum yang pantas adalah diciptakan neraka jahanam untuk menggeret mereka ini masuk ke sini. Baru orang-orang Amerika itu nggak bisa. Ada Trump, ada Pangeran Andrew, ada Bill Clinton, nggak bisa tersentuh. Dulu kan ada Bu peristiwa Sum Kuning tahun 70, pedagang telur dari Yogyakarta, namanya sih Sumarijem, ya kan? Tapi lantaran dia kuning, dia dibilangnya Sum Kuning. Maghrib pulang, ditangkap sama pemuda-pemuda gondrong, diperkosa, ya, sampailah pemerkosaan ini beritanya sampai ke Kapolri waktu itu, Jenderal Hugeng, jenderal polisi yang terbaik di dunia loh Bu. Dia terbaik di dunia yang kita punya itu. Diselidiki sama Hugeng, ternyata yang terkena anak-anak orang-orang gedean. Pak Harto manggil Hugeng, Pak Hugeng, Anda tidak boleh mengurus, kami serahkan kepada Kopkamtib saja. Beberapa bulan kemudian Jenderal Hugeng dipecat karena dia mau mengurus ini. Ternyata memang ada anak-anak yang kita sebut the untouchable, orang-orang yang tidak tersentuh hukum. Bahkan anak yang ini, kayak saya punya teman namanya Ustadz Iwan Wintania, dia lulusan Asri Jogja. Salah satunya dia kenal orangnya itu. Emang orang penggede Bu, pernah jadi bintang film tuh orang-orang itu, ya kan? Ya Allah, Sum Kuning itu dibawa ke rumah sakit PKU Muhammadiyah. Setelah sehat di sidang, yang disalahkan Sum Kuningnya Bu. Luar biasa kan? Yang korban yang disalahkan. Akhirnya ada pegawai Muhammadiyah yang PKU Muhammadiyah yang jatuh hati, kesian, biar Sum Kuning itu saya jadikan istri saja. Waktu itu umurnya 17, kejadiannya 56 tahun yang lalu. Jadi kira-kira Sum Kuning itu sekarang umurnya 73 tahun. Tetapi sejarah tidak akan terlupakan. Ya Bu ya, apalagi nanti akhirat catatannya, waduh, ngeri kan? Tetapi ya, mata ini juga bisa berbuat dosa Bu. Zinah mata kan dari mata Bu, ya kan? Ya itu tadi, kalau ngelihat laut, ngelihat langit, hutan, sungai dan lain-lain, kita cuma Masya Allah segala macam. Tetapi pemandangan yang paling mengerikan adalah memandang perempuan tanpa busana. Boleh tanya sama Pak Ridwan, tanya sama Pak Yamta, tanya sama Pak Zul. Pemandangan semua tuh kalah. Iya, orang laki itu jangan main-main. Makanya wagudu absaruhum, jaga matamu, ya, tundukkan matamu dan jaga kemaluanmu itu. Karena cuman perempuan telanjang yang mata melihat, punya mekanisme bagian tubuh yang lain ada yang bergerak, ibu-ibu sekalian. Jangan main-main, jangan main-main. Perempuan itu luar biasa. Nabi katakan dia menjadi alat anak panah iblis. Perempuan tuh. Makanya yang cakep-cakep itu merasa dirinya cantik, tutup ini kan, pakai cadar. Dia merasa cantik kan? Bibirnya sensual, hidungnya bisa buat tanda tangan tuh hidung.
saking lancipnya, Bu. Iya kan? Tanda tangan orang-orang pakai pulpen, dia pakai hidung aja. Lancip. Iya kan? Itu Pak, waro'ah ditutup ya Bu ya. Tapi Islam juga adil. Perempuan yang sumbing, perempuan yang nggak layak untuk dilihat, boleh ditutup juga supaya dia pede penampilannya di atas dunia ini. Betul Bu? Nah, iri dengki pun dari mata. Melihat gedung orang, ya Bu? Melihat mobil orang, melihat kebun orang, melihat rumput tetangga. Itu kan pakai mata, Bu. Rumput tetangga lebih segar daripada rumput yang di rumah. Akhirnya dia kejar itu. Ternyata kata orang lagi nih Bu ya, engkau mencari batu koral, engkau lupakan batu berlian di rumahmu. Ya kan? Ya, kalau rumput-rumput tetangga kan taunya kan kita lagi dalam keadaan ganteng. Coba ntar kalau lagi dalam keadaan kena gula, kena asam urat, kena pengapuran, itu yang mau tuh cuma yang di rumah doang. Ya Bu, yang di batu koral di jalanan pada mau. Aki-aki kayak begitu, ya kan? Ibu-ibu sekalian, lubang yang kedua adalah lubang telinga. Kalau orang bisa bahasa Minang, yang seperti macan tapi kecil, orang Minang bilangnya kuciang. Ya Bu ya? Ya Bu ya? Kuciang. Mata ditutup piciang. Ya kan gitu. Orang Minang kan begitu. Apalagi Bu? Tapi kalau orang Sunda cicing, bukan ciciang. Cicing itu artinya diem. Cicing, diam. Tapi kalau di Bali, cicing itu anjing artinya Bu. Bisa ditabokin kita orang sama si beli, ya kan? Ditabok gak? Cicing itu bahasa Bali artinya anjing. Iya. Hati-hati, jangan bilang cicing. Marah nanti. Nah, tetapi orang Padang bilang ini apa Bu bilangnya Bu? Nah, bukan kupiang. Salah, talingo. Benar kata Ustazah Sarifah. Talingo, ya kan? Nah, telinga ini adalah menjadi instrumen pencarian ilmu. Ya, dapat menjadi instrumen pencarian ilmu, tetapi juga menjadi pintu untuk keburukan melalui pendengaran terhadap gibah, fitnah, dan hal-hal yang sia-sia. Makanya orang-orang dari Eropa, Amerika, orang-orang Barat, ilmu itu datangnya dari whatever you see, apa yang kau lihat. Whatever you hear, apa yang kau dengar. And whatever you touch, apa yang kau sentuh, apa yang kau geluti, itu akan jadi ilmu. Ya Bu ya, akan menjadi ilmu. Ilmu itu dari mata. Gunung itu tinggi, masuk nih di otak nih. Ya kan? Telinga mengatakan dengar tuh gunung tinggi, mata datang ke Bogor. Oh iya, gunung tuh tinggi, biru, indah. Kita datengin monyet melulu. Makin dekat kan makin asli, Bu. Makin dekat makin asli. Saya dulu suka naik gunung. Wah, monyetnya banyak banget itu di Gunung Salak, ya kan? Ya, dulu kita waktu itu akhwat-akhwatnya ada 45 orang. Saya inget nih, anak lakinya cuma 15 naik gunung tuh. Bikin kajian di atas. Tahun 85, 41 tahun yang lalu.
Saya waktu itu umurnya masih 23 tuh. Masih jarang orang pakai jilbab. Masih jarang. Itu nantinya tuh yang 45 itu jadi pentolan-pentolan PKS Depok Timur. Itu dia itu dulunya tuh. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang mulia. Telinga nih. Pintu jendela dari ilmu. Tapi juga menjadi alat untuk gibah. Ya kan? Gibah itu kan karena ada yang mendengar, Bu. Orang nyerocos aja kalau nggak ada yang dengar, ngapain? Nggak laku, ya kan? Maka kita cuman doang, itu udah terlibat kita. Terlibat. Itu kan suaminya si anu begono, iya, itu terlibat kita. Kalau nggak ada yang iya ya, dia berhenti ngomongnya. Fitnah itu juga dari telinga. Gua denger sih, gua denger, ya kan? Hal-hal yang sia-sia, ya kan? Yang diomongin tuh gosip segala macam. Orang jualan gosip itu miliaran loh. Kan ada silet, cek and recheck, ada kabar-kabari, itu jualan gosip, Bu. Miliaran loh itu. Miliaran. Jualan pengajian aja kagak miliaran, jualan gosip miliaran. Bahkan kalau artis mau naik daun, bikin gosip dia. Dibikin supaya orang tertarik. Viral. Jadi deh. Ibu-ibu sekalian yang mulia. Nah, yang selanjutnya adalah hidung. Menjadi gerbang udara dan oksigen yang menopang kehidupan kita, namun juga menjadi simbol kesombongan ketika seorang mengangkat hidung lebih tinggi dari orang-orang lain. Bu ya, hidung nih Bu. Kalau nggak ada hidung, kita nggak bisa menghirup oksigen. Nggak bisa menghirup oksigen. Makanya orang-orang desa itu kebanyakan lebih sehat daripada orang-orang kota. Karena oksigennya lebih bersih, lebih bagus, lebih banyak. Dan di dunia ini Bu ya, ada suku Hunsa di daerah Pakistan, Bu. Itu orang umur 65 tahun itu kayak orang Indonesia 30 tahun. Seolah-olah waktunya berhenti di sana itu. Orangnya muda-muda, 65, 75 muda. Karena oksigen di daerah itu, di Hunza itu lebih daripada di daerah-daerah lain. Kadang-kadang juga Bu ya, kalau saya ini udah umur 60-an, saya suka nih naik motor sama istri saya ke puncak, set duaan, ya kan? Jalan aja, ntar kalau ada ada jajanan berhenti, ada tukang kopi berhenti, ada gemblong Bu Juju berhenti, ya kan ya? Mana Bu Juju Bu, ya kan ada tuh Bu, berhenti, terus sholat di tahun. Kalau bisa terusin lagi, kalau enggak capek pulang. Tetapi kalau kita naik motor ke Cawang itu pada sakit badan saya. Tapi kalau ke puncak enggak. Nah, kalau kata Pak Zul, ibarat mobil tuh AC-nya ganti freon. Ya Pak Zul ya, ganti freon, pada enak badan itu. Oksigen. Tetapi juga hidung menjadi simbol kesombongan. Orang rata-rata operasi di dunia itu operasi hidung, Bu. Operasi hidung. Orang Iran tuh hidungnya udah mancung-mancung, sama dia dipesek-pesekin dikit, buang-buangin dikit. Kalau orang Indonesia kan ditambah-tambahin, ya kan, biar bisa buat tanda tangan tuh kan, biar mancung. Coba lihat, nggak puas dia terhadap ciptaan Allah, nggak puas. Boleh nggak oplas Bu? Boleh. Apabila terjadi kecelakaan, lagi naik motor jatuh hidungnya hilang, boleh.
Saya punya tetangga, sok tahu dia. Ini apa namanya? Bundaran HI dikeber sama dia, cas, jatuh. Padahal pakai helm, kupingnya hilang, Bu. Terus kata Pak Dadang tuh orang yang kerja di Mabes Polri bagian kesehatan, Posdokes namanya. Coba cari kuping lo, cari Bu. Pokoknya belum 2 hari bisa ditambal lagi katanya. Cari repe-repe, ini darah-darah nih kan. Cari, ketemu. Wah, ini dia nih kupingnya nih. Bagus, belum dimakan kucing. Kata kucing nih. Apa nih kata kucing kan? Dibawa ke RSUP. Bisa tempel lagi, tapi kupingnya jadi agak kecil sebelah. Ya namanya buatan manusia. Boleh, Bu. Saya punya jamaah di Taman Duta, pindah dia ke daerahnya itu daerah Auri. Pak Zul tahu Auri kan? Itu kan ada daerah apa namanya itu yang dekat rumahnya Yakti Oktavia tuh, sono dikit. Dia naik tangga, jatuh dia, Bu ya. Hidungnya coplok, Bu. Nggak ketara, nggak berasa. Anaknya lihat, Bu, kok ibu gerompong itu, Bu ya. Jadi kayak Panji Tengkorak, ya kan? Kayak film Panji Tengkorak. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Bisa sekarang dia balikin lagi. Mau ditambahin, Bu? Udah ini aja katanya. Yang penting bisa napas. Jadi kalau kita kenapa-napa operasi plastik boleh. Tapi kalau dasarnya cuman ingin supaya cantik, pengen ganteng, jangan. La tabdila li khalqillah. Tidak boleh kita merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Orang itu begitu sih. Orang barat kan kepengen hitam dia. Orang kita kepengen bule. Iya kan? Orang barat nyemur-nyemur di Bali itu supaya hitam. Seneng dia kalau hitam, coklat. Bertanda dia udah kemana-mana di negeri ini. Tapi kalau misalnya dia bule banget, lo belum kemana-mana, belum ke Indonesia, lo mataharinya keren, ya kan? Ketika seorang mengangkat hidung nih kesombongan, Bu. Bau apaan ya? Masuk ke rumah orang kampung misalnya gitu kan? Orang kampung kan ada cucian kotor, ada bekas-bekas apaan, ya Bu? Sombong dia. Tetapi semuanya itu yang dilihat, yang didengar, yang dicium, ini yang menjadi juru bicaranya. Dia bisa menjadi dosa, bisa menjadi pahala. Kemarin kan ibu kan saya, Bu Sarifah kalau nggak salah ya, saya kasih ada anak kembar dempet sholat, Ibu ya, Ibu Azul ya. Kata Pak Jul nih muhasabah pada ini ya. Iya. Dia itu hidup selama-lama dia berdua itu dempet empo adek itu. Mana-mana kencing bareng, makan bareng, buang air bareng, ngapain bareng, bisa sholat. Yang wawancara dia nangis semuanya. Kita kan alhamdulillah deh, Bu. Sendiri, kita ke WC sendiri. Kita sholat tahajud sendiri, dia enggak harus bagaimana itu. Kalau yang satu diajak tahajud kagak mau, kan bisa nggak mau, enggak, gue males bisa aja mogok dia berdua. Bayangin tuh, Bu. Ya bersyukurlah kita. Memang sih ya kalau buat harta kita kan kebanyakan sih melihat yang ke atas. Mestinya kan kita ngeliat yang ke bawah supaya kita bersyukur, tidak meremehkan apa yang Allah berikan sama kita. Kalau sama saya nih ngelihat ke Pak Satar mulu, kagak pernah bersyukur, segala mobil ada sama dia, mobil-mobil yang gede-gede, yang nggak ada, yang mobil-mobil murah nggak ada sama dia, semuanya tanah segala macam. Kita nggak ada apa-apanya. Tapi kalau kita melihat anak kembar yang dempet lagi sholat itu, Masya Allah, kita adalah makhluk yang paling bersyukur. Di suatu hari di kota Basrah, kota kedua dari Irak,
ada orang kehilangan sepatu, ibu-ibu ya. Kehilangan sepatu di padang pasir. Itu orangnya jadi sengsara loh, Bu. Karena nginjek pasir kan, panasnya 50 derajat. Waduh, perasaan dia yang paling sengsara di dunia ini. Pak Ridwan tuh kan belasan tahun tinggal di Saudi itu, ya kan? Sengsara. Tapi begitu dia lihat ada orang yang nggak punya kaki palsunya ditaruh, dia mau sholat di masjid, terus dia ngobrol-ngobrol sama teman-temannya, ketawa-ketawa. Ya Allah, saya nih nggak ada apa-apanya ya Allah. Dia, ya kan? Saya sepatu atau hilang, seolah-olah saya yang paling menderita di dunia ini. Ternyata dia tidak punya kaki dua-duanya, lagi ketawa-ketawa nungguin waktu mau sholat. Ibu-ibu, jadi pendengaran, penglihatan, penciuman hidung, juru bicaranya adalah satu lobang, yaitu namanya lobang mulut. Hidung menjadi simbol kesombongan. Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibir. Tidak akan pernah masuk sorga seseorang yang di dalam hatinya tersimpan kesombongan, walaupun sebesar biji zarah. Apalagi kesombongan sebesar anak gajah, sebesar biji zarah saja tidak bisa masuk sorga. Datanglah seorang sahabat yang senang pakai baju bagus, sepatu bagus. Apakah sepatu bagus dan baju bagus ini kesombongan ya Rasulullah? Rasul menjawab, innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan dia suka kepada keindahan. Sombong itu al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong adalah menolak yang hak dan meremehkan manusia lainnya. Yang hak itu datangnya dari Allah. Misalnya sholat. Sholat itu kan datangnya dari Allah. Orang yang tidak sholat sombong, la yadkhulul jannah, nggak bakalan masuk surga, ibu-ibu. Jilbab dari Allah bukan, Bu? Hak bukan, Bu? Orang yang sengaja untuk tidak mau pakai jilbab, la yadkhulul jannah, la yadkhulul jannah, nggak bakalan masuk surga. Walaupun hajinya 70 kali mondar-mandir. Kalau dia bisa, sekarang mah kagak bisa. Sekali aja susah sekarang kan. Masya Allah. Sombong. Dan meremehkan orang lain. Meremehkan orang lain. Ini mohon maaf. Ya. Siapa sih yang bicara? Oh, bukan LC. Nggak mau dengar. Padahal LC kan lulusan condet, Bu. Ya Bu Sarifah ya. Kalau di Jogja, Bu ya, di Jogja orang kuliah subuh itu titelnya berentet dulu. Kuliah subuh namanya Pak UU tuh kan, Profesor Dr. Insinyur UU MSc MPH MCK terakhirnya. Itu kuliah subuh loh. Jadi nggak ada kalau kuliah subuh itu di Jogja yang orangnya itu nggak bertitel. Titelnya banyak banget begitu kan. Nah, tidak boleh kan gitu. Ada seorang dari Mesir, ya pokoknya orang Ikhwanul Muslimin, dia giliran ceramah pakai kaos oblong gitu, orang nggak mau dengar. Ketika dia pakai baju ya kayak top dan lain-lain, baru orang dengar. Tahu nggak, Bu? Dia keluar, dia copot, nih lo dengerin dia nih. Itu topnya dibuka sama dia pakai kaos oblong lagi, nih dengerin dia. Ceramah dia, hadis dia, Quran dia. Lo kan maunya dia nih. Kalau gue lagi pakai kaos oblong, lo kagak mau. Padahal Billy Joel bilang, just the way you are. Apa adanya aja, ya kan? Rasulullah tuh kadang-kadang pakai sorban, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang pakai lengan panjang, kadang-kadang enggak.
seadanya aja. Umar bin Khattab bajunya dua, baju untuk musim dingin dan baju untuk musim anget, dua. Tetapi Rasulullah pernah Isra Mi'raj, dia melihat istana. Istananya siapa itu? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab didatangi oleh Rasulullah. Aku telah melihat istanamu di sorga, wahai Umar. Orang itu masih ada di dunia. Umarnya nangis, makin takut, makin rendah hati, bukan makin tepuk dada. Ini pulang haji udah nggak sholat Jumat. Kenapa? Gua udah sholat di Masjidil Haram 1 rakaat 100.000. Kalau di tempat lain di dunia ini, lo biar jidat lo sampai geseng nggak bisa nyamain gue. Itu haji-haji PA yang begitu itu, ya kan? Nauzubillah min dzalik. Umar bin Khattab udah ada istananya. Konfirmasinya dari Rasulullah, dia tetap. Padahal kan dia bilang, kalau seluruh penduduk orang Islam ini masuk Islam dan yang masuk neraka cuma satu, aku khawatir yang masuk neraka adalah Umar bin Khattab. Bagaimana Bu ya? Kalau seorang Umar mengatakan seperti itu, padahal amal-amalnya luar biasa. Dia suka mendadak, jalan-jalan malam, ada anak nangis, ya kan? Ada anak nangis, ya kan? Apa bukan masak gandum tapi masak batu. Sampai kiamat nih batu nggak bakalan jadi gandum, kan gitu kan? Tapi ya ini kata tuh ibu, saya ini veteran perang. Umar itu nanti akan saya tuntut di mahkamah Allah. Suami saya dikirim ke sana meninggal. Ini saya ini janda veteran, ya anak-anak veteran. Umar balik kan, bawa sekarung apa namanya itu gandum, minta ditolongin sama paswan presnya kan, dia nggak mau. Kau mau tanggung dosa-dosaku. Itu umurnya di 60-an tuh, ngangkat karung kan orang sempoyongan Bu. Kalau umur 30-an kayak Pak Zul mah ngangkat karung kuat. Nah, tapi kalau karung yang diangkat oleh menteri yang kemarin tuh Bu, nah itu cuma 5 liter, kuat kita. Nah ini enggak, karung oleh Umar ditiupin apinya, dimasakin sampai makan, anak itu berhenti menangis, baru Umar pulang. Terusnya lagi, dia jalan malam-malam, ada perempuan lagi bicara sama putrinya. Nah, kita penjual susu, agar supaya susu kita ini untungnya banyak, tambahin air. Jangan Bu, kita berbuat curang, nanti Khalifah Umar marah kan gitu. Khalifah Umar lagi tidur, nggak ada dia ngapain malam-malam kesini-sini ke kampung kita, melusuk. Padahal Umar bin Khattabnya ada di sekitar dinding-dinding itu. Kata anak perempuan, boleh jadi Bu, Khalifah Umar tidak tahu, tetapi Tuhannya Khalifah Umar tahu kejahatan kita ini. Umar bin Khattab pulang, cari anaknya yang bujangan. Besok bapak lamarin kamu kepada perempuan, anak penjual susu itu. Bukan main Bu ya, datang. Dan nanti pas dinikahin, turunannya, cucunya itu jadi Umar bin Abdul Aziz. Itu juga khalifah yang luar biasa itu. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang mulia. Nah, mulut merupakan sarana dakwah dan kebaikan, tapi jika tidak dijaga, ia dapat menjadi sumber kerusakan melalui dusta, melalui ghibah, melalui kata-kata yang menyakitkan. Mulut nih, makan pakai mulut Bu, senyum pakai mulut Ibu ya. Ntar buka puasa, mulut kita duluan yang kita kasih.
nahannya 14 jam, lapar dan haus. Begitu kita kena air putih sama sebutir korma, hilang lenyaplah semua itu. Itulah dunia, Bu. Kita kejar-kejar tuh tahun-tahunan, ya ternyata begitu doang. Seperti buka puasa tuh, Bu. Seperti orang buka puasa. Mulut nih. Kita dusta yang paling efektif dengan mulut. Pedagangnya turunan Arab, ya kan? Kata dia, ini sarung dijamin tidak luntur, ya kan? Begitu dicuci 2 hari kemudian luntur. Wan, gimana Wan? Katanya dijamin tidak luntur. Mana? Kok luntur? Ente kan bacanya dari kiri ke kanan. Kalau aneh dari kanan ke kiri. Dijamin tidak luntur. Kalau aneh, luntur tidak dijamin. Oh, pinter juga ya Wan. Masya Allah. Jadi kata-kata ini meluncurnya dari mulut. Orang bisa sholat, Bu, ya, itu karena dinasihati pakai mulut loh. Betul nggak, Bu? Nasihati. Orang lagi kesusahan, coba sholat, Bu, minta pertolongan pada Allah. Wasta'inu bisobri washolah. Minta pada Allah lewat sabar dan sholat, ya kan? Bisa. Tapi ada juga mulut yang kurang ajar. Ngapain lo tunggang-tungging, dibohongin orang Arab aja lo. Zaman dulu gitu, Bu. Ngapain lo tunggang-tungging dibohongin orang Arab yang tadinya orang sudah mau soleh jadi nggak jadi, pakai mulut nih, pakai mulut. Sekarang Masya Allah, makanya kan muncul nih narasi-narasi yang luar biasa ini kan, apalagi di zaman sekarang pakai WA, pakai TikTok, pakai segala macam. Nih, Bu, ada yang baru nih. Ada seorang pendeta mengatakan Allah itu sang mucikari. Ini sekarang lagi dikejar nih. Allah katanya mucikari, Bu. Ada. Itu mulut itu, ya kan? Karena dia udah frustasi, kagak laku. Karena Allah kan menyediakan bidadari, Bu. Buat Pak Zul, buat Pak Ridwan, Pak Yamta, ya kan? Jadi seolah-olah kayak mucikari. Kurang ajar betul, pelecehan yang sangat luar biasa itu. Mulut itu yang melakukannya. Mulut yang melakukannya. Ntar kalau udah ketemu paling nangis, ya kan? Nangis minta maaf. Orang Islam maaf orang Islam. Mestinya nggak boleh. Maaf, proses hukum jalan terus. Betul nggak, Bu Syarifah? Ya kan? Proses hukum jalan terus. Enak aja waktu menghinanya tuh. Begitu udah kena, ketangkap, nangis-nangis, ya kan? Jadi mulut adalah sarana dakwah dan kebaikan, tapi sekaligus sarana dusta, gibah, dan kata-kata yang menyakitkan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, artinya Umar diridhoi, Abdullahnya diridhoi. Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sesungguhnya yang disebut orang Islam sejati itu adalah orang yang selamat. Orang yang selamat, orang muslim lainnya dari lisannya dan dari kejahatan tangannya. Jadi orang Islam yang benar ini, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sejati adalah orang yang selamat orang muslim lainnya dari lisannya yang dusta, lisannya yang kotor, lisannya yang menyakitkan, dan dari tangannya yang iseng, tangannya yang kasar, tangannya yang menyakitkan. Jadi orang Islam yang sejati ini, kata Nabi begitu, al-muhajir
man hajara manahallahu anhu. Dan orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang berani meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah baginya. Jadi kita ini kalau udah sampai ke Ramadan kali ini, Masya Allah, lubang-lubang yang 9 tadi, ya kan, yang ini baru 7 Bu ya, itu dengan Ramadan kayaknya lebih mudah kita kendalikan. Lubang mata lebih banyak, lebih mudah dikendalikan hari ini. Apalagi ibu-ibu yang udah nggak mau nonton TV. TV itu udah banyak yang bangkrut sekarang Bu. Kalau nggak ada yang nonton, bangkrut semua, jadi TVRI lagi Bu. Antv udah bangkrut, Net TV udah bangkrut, tuh bangkrut, nggak ada yang nonton. Sebab mau nonton ibu-ibu nontonnya Setan Gepeng, pindah nontonnya, ya kan? Ini kan yang jadi sutradaranya kita, kameramennya juga kita. Lihat main ser-ser aja. Cucu saya melihat HP, dia bukan dilihat, dimainin doang aja. Tahu, lu mau lihat yang mana sih? Ya Bu, jadi lebih mudah nih. Telinga lebih mudah. Dulu radio, wah, dari radio Prambors sampai radio apa aja ada. Sekarang radio itu juga dikit-dikit udah hilang. Lama-lama tinggal RRI doang. Habis nih, habis. Seneng kita ini. Dulu orang masuk ke konser-konser, wah, mohon maaf nih Bu, konsernya ini jam 8 malam, orang antrinya dari Johor. Saya lihat aja tuh, bukan main tuh, karcisnya ratusan ribu, iya kan? Masya Allah. Dan dia ntar pulang anak-anak perempuan jam 2 malam lihat K-pop dan lain-lain. Tapi sholat tuh pada ditinggalin tuh Bu. Oh, Johor, asar, maghrib, habis semua. Nah, hari ini ya sedikit demi sedikit konser kalah dari sholat taraweh Bu. Sholat taraweh orang rame, ya kan? Konser kalah sekarang. Masya Allah. Jadi Ramadan lebih mudah menjaga hidung kita, lubang mulut kita dan lain-lain. Nah, 2 lubang tubuh yang selanjutnya, yang terakhir Bu ya, ada di depan kita, yaitu simbol reproduksi dan pencucian. Lubang tubuh pada bagian depan berfungsi untuk keluarnya urin, air pipis. Tapi kadang-kadang namanya bagus Bu, air seni. Tahu seninya apaan tuh air, ya kan? Sekaligus sebagai pintu reproduksi. Islam memberi perhatian tinggi terhadap penjagaan fungsi ini melalui perintah toharoh serta hukum. Salat yang diterima berasal daripada wudu yang sempurna. Wudu yang sempurna berasal daripada toharoh yang sempurna. Nah, serta kalau mau menggunakan lubang itu, satu-satunya hukum yang dihalalkan oleh Allah adalah pernikahan. Pernikahan sebagai satu-satunya penyaluran syahwat yang halal, ibu-ibu sekalian. Jadi apabila anak kita umurnya sudah mencapai lumayan dewasa, kamu naksir sama anaknya Pak Ridwan, ya naksir, kita paranin Pak Ridwan, bawain golok, bukan dilamar. Pak Ridwan, ini anak saya naksir sama anaknya Pak Ridwan. Terus anak perempuan ditanyakan, ya Bu, anak perempuan tanya, Neng, lo naksir nggak sama anaknya Pak Denny? Dia diem aja, berarti dia setuju. Berarti dia setuju. Ini adalah penghargaan Islam terhadap anak perempuan. Nggak usah dia, lo mau nggak sama anaknya Pak Denny? Mau, nggak boleh.
Itu bocah geblek itu begitu. Ya kan? Nggak boleh. Jadi begitu tanya, diem aja, Bu. Diem tuh artinya dia mau. Ini Islam menghargai diamnya perempuan adalah tanda setuju. Pak Ridwan, udah setuju ya? Udah. Nanti habis lebaran kita nikahin ya, nikahin. Dalam Islam sebetulnya nggak ada nikah siri, ibu-ibu ya. Kan nikah zihar sama nikah siri ini terkenal. Kalau menurut guru-guru saya, nikah siri itu walaupun pestanya 7 hari 7 malam, tapi nggak melalui KUA, itu siri namanya. Siri kan artinya rahasia, Bu. Kalau sholat Johor sama asar itu sholat sir. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Nikah apa? Sholat sir. Kalau maghrib, isya, subuh kan zahar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan itu kan zahar. Kalau nikah siri, bagaimana mau nikah siri? Paling kurang ada 5 orang tuh yang hadir. Pertama, ya kan, ada 2 orang saksi. Terus ada orang wali, ada pengantin laki, ada pengantin perempuan, ada mahar, ada ijab kabul. Terjadilah itu yang namanya nikah. Yang datang juga banyak. Nih mohon maaf nih Bu ya, saya waktu itu saya menikahkan teman saya umurnya 62 tahun perempuan, yang lelaki umurnya 68 tahun. Nikah karena dia udah sama-sama tua, ya udah ini kita nikahnya siri aja ya gitu. Iya, datang. Ya kan? Ternyata yang hadir kayak pernikahan bujang gadis, ibu-ibu. Loh, saya kaget nih. Rame banget tuh yang hadir. Ternyata dari mulut ke mulut datang tuh ibu-ibu pengajian, bapak-bapak pada datang. Nikah. Ya udah, kita nikahkan. Ada mas kawinnya, ada saksinya 2, ada wali hakimnya saya. Udah kan, nikah. Pengantinnya 2. Udah dua-duanya ada. Setelah itu kita suruh dia cium tangan pertama sama lakinya itu kan. Penghalalan, pengabaian terhadap penjagaan pintu ini dapat menimbulkan kerusakan moral dan sosial seperti zina, seperti pelecehan, dan keturunan yang tidak bertanggung jawab. Zina itu diharamkan oleh Islam karena dia membuat keturunan yang tidak jelas. Sebab nanti Bu, kita di akhirat di padang mahsyar dipanggil menurut binnya. Denny bin Abdul Wahab. Pak Zul, bapaknya saya Pak Zul. Zulkifli Pak Zul ya? Pak Zul? Pak Midayat. Dipanggil tuh bapaknya tuh Zul bin Pamidayat. Pak Ridwan, bapaknya saya Pak Ridwan. Hah? Susah namanya ya? Kayak nama orang Ukraina? Hah? Siapa namanya? Pakrit. Ridwan bin Pakrit. Itu jelas bukan anak zina di akhirat loh. Dan kalau bapaknya bapak zina, tidak boleh menjadi wali nikah. Nggak boleh, haram. Enak-enak, dia bapak biologis namanya. Ya Bu, karena dialah penyebab anak ini hadir. Waktu itu kejadiannya juga dekat belakang Brimob tuh Bu ya. Saya kejadiannya itu dia nggak boleh, karena ada yang tahu ini bukan bapak pernikahan, tapi bapak biologis. Cari wali hakim supaya pernikahannya sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Zina itu jangan main-main. Sekarang orang berzina itu luar biasa Bu, ya kan? Luar biasa. Menjadi pameran, menjadi apa namanya itu bursa untuk ditaruh di TikTok, ditaruh di mana-mana tuh. Mohon maaf nih, nanti ibu-ibu di zaman akhir zaman, kata Nabi nih, orang berzina di trotoar ibu-ibu.
Sampai-sampai pada waktu nih Bu ya, nih kalau nanti sudah terjadi perzinahan dekat-dekat trotoar, orang yang bilang begini nih, jangan di sini deh, banyak anak-anak, sono di tempat yang sepi. Itu orang yang ngomong begitu imannya sekelas Umar bin Khattab. Orang yang berani ngomong begitu. Sebelum kejadian yang diramalkan oleh Nabi itu terjadi, coba kita cegah dari sekarang. Saya suka Bu, di angkot, saya waktu itu ngisi pengajian di Indosmen. Saya pakai angkot waktu itu. Ini ada anak perempuan sama anak laki, wah, apa namanya, lagi apa gitu ya. Saya tanya aja nih, ini istrinya? Bukan Pak, teman sekolah. Ini suaminya? Bukan Pak, teman juga. Kurang ngajar kamu ya. Stop Pak. Saya mau bawa nih ke Polres nih. Lari itu anak kenceng banget. Iya, dia lebih cepat dia daripada saya, ya kan? Ada anak muda lari dua-duanya. Saya sering begitu Bu. Kalau depan begitu harus gitu. Ini suami bukan? Bukan. Istri bukan? Bukan. Stop, Pak supir. Saya mau bawa ke Polres nih. Polsek, padahal polseknya jauh. Ya, jauh kan kita bawa ke sana. Tapi ya itu, kamu bikin apa kami nih? Kamu nih kayak pohon pisang kamu. Kamu nggak anggap kami nih. Wah, jadi itu sekarang sudah mulai. Nanti ketika orang berzina di dekat-dekat trotoar, orang yang bisa ngomong seperti itu kelas imannya seperti Umar bin Khattab, kata Nabi itu. Harus sekarang ini, ya Bu ya. Mengerikan. Makanya Jeffrey Epstein itu maksiatnya udah kelas dunia. Di pulau kayak pulau setan begitu kan? Namanya apa Bu? Saint James? Oh, Saint James. Pulaunya itu tempat segala kemaksiatan yang di luar Nurul Bu. Di luar nalar. Ya. Udah nggak sanggup kita, nggak sangka kok orang bisa begitu. Tokoh-tokohnya besar-besar semua. Miliarder. Alhamdulillah tokoh Islam ada nggak Bu ya? Nggak tahu deh ya. Lubang tubuh bagian belakang sekarang Bu, bertugas sebagai saluran pembuangan kotoran dan racun yang melambangkan proses pelepasan elemen-elemen buruk pada tubuh kita. Seperti tubuh yang memerlukan pembuangan kotoran untuk tetap sehat, jiwa pun membutuhkan mekanisme pembersihan melalui tobat, melalui muhasabah, melalui riadah spiritual. Puasa ini kita jadikanlah untuk seperti itu. Nah, sedekah saja itu yang paling bagus adalah seperti orang buang air besar Bu. Nggak usah dipikirin lagi. Brot, keluar. Apa kita mikir, wah tuh nasi padang, tadi tuh sate itu semalam. Nggak ada main buka. Justru kalau ditahan, nggak dikeluarin, wah kita nggak betah. Begitu juga ini harusnya duit disedekahkan. Udah disedekahin, baru kita tenang. Ini duit harus dizakatkan. Udah dizakatkan, baru kita tenang. Ya Bu ya, baru enak tuh. Seperti itu. Ini salah satu ustadz-ustadz kita yang menyampaikan seperti itu. Jadi dalam hidup kita cuma ada in dan out. Ada informasi yang masuk dan ada informasi yang keluar. Ya, ternyata dari lubang yang masuk itu lebih banyak lubang-lubang tempat informasi masuk. Sintesis filosofis menjaga yang masuk. Jika ditinjau secara simbolik, 7 lubang kepala berfungsi untuk menerima, sedangkan 2 lubang tubuh berfungsi untuk mengeluarkan. Jumlah yang lebih besar pada pintu masuk ya dibanding pintu keluaran
menyiratkan bahwa manusia akan menerima lebih banyak pengaruh daripada dari luar daripada yang dikeluarkannya. Kita ini sebetulnya sekarang ini bisa seperti ini adalah minimal Bu ya, ada 4 elemen, 4 unsur yang menjadikan diri kita. Pertama, apa yang kita tonton yang membentuk diri kita nih. Dalam garis miring, apa yang kita lihat. Kedua, apa yang kita dengar. Ketiga, apa yang kita baca. Dan keempat, dengan siapa kita berteman. Ini yang sangat berpengaruh pada diri kita hari ini. Kita adalah apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, dan dengan siapa kita berteman. Jadilah kita yang sekarang. Habis nonton Bruce Lee dulu Pak Jul ya, pulang maunya nendang orang, pengen kayak Bruce Lee, betul apa ya? Dulu Pak masih muda, filmnya Samson, Hercules, badannya digede-gedein. Terus ada film-film love story, film-film roman, ya begeng-begeng, kurus-kurus. Kita aja juga sama, pengaruhnya bukan main itu film itu, ya kan? Apa yang kita dengar, suara-suara, lebih banyak dengar suara ustadz apa suara penyanyi, itu akan membentuk diri kita, akan membentuk diri kita. Apa yang kita baca, bacaan kita apaan? Kalau bacaan kita Wiro Sableng, insya Allah kita jadi Joko Gendeng. Ya nggak jauh dari kita yang kita baca. Kalau bacaan kita Quran, hadis, buku-buku bermanfaat, itu kita akan menjadi orang yang kita harapkan lebih baik daripada hari ini. Dan jangan lupa dengan siapa kita berteman. Kalau bertemannya sama Ustazah Sarifah, insya Allah kita akan terpelihara. Kalau jalan-jalan ngajak Ibu Sarifah, ngajak umroh, ngajak segala, ngajak Ibu Sarifah, insya Allah terpelihara kita, ya kan? Terutama kalau ke Australia itu ngajak ustazah, kalau ke Eropa ngajak ustazah, karena di situ wilayah kemaksiatan terbuka lebar. Di Belanda kita datang itu bau ganja, Bu. Di Amsterdam itu bau ganja karena ganja itu bebas di sana itu. Ya kan? Jadi bebas saja. Sekarang nih, tentara Kopassus Meksiko sedang berperang dengan kartel narkoba terbesar El Melcio nama itu. Mati itu. Sekarang perang, Pak. Di ibu kota Meksiko, di Guadalajara apa namanya itu. Perang sekarang. Luar biasa. Nah, jadi kita ini dengan siapa kita berteman. Karena teman kita itu akan mengajak kita kepada kebaikan. Kalau temannya baik. Kalau temannya PA, padi itu, Bu, padi terkelupas bukan karena ditumbuk, tetapi hasil gesekan dari teman-teman sesama padi, Bu. Baru kebuka kan? Kalau ditumbuk padi itu hancur. Betul nggak, Bu? Tapi dia cek itu gesek lama-lama dari gabah terkelupas jadi beras. Puasa juga sama nih. Ada puasa ular, ada puasa ulat. Ulat tadinya makhluk yang menjijikkan. Begitu dia puasa, berapa hari kemudian dia menjadi kupu-kupu yang indah. Lupa aslinya tuh kayak apa dia. Tapi kalau ular, dia puasa, ganti kulit. Apa dia berubah jadi ular yang soleh? Enggak pernah. Ular tetap ular. Walaupun dia puasa, dia tetap sadis, dia tetap kejam, dia tetap tanpa ampun. Siapa yang lewat sama dia, catek sama dia. Kalau dia gede, dililit, habis kita. Mike Tyson aja dililit sama ular sanca tuh, habis, nggak bisa, badannya remuk semuanya tuh. Nah itu, Bu. Jadi apa namanya? Sekarang ini gunakanlah Ramadan untuk mengendalikan, kontrol dan seleksi terhadap
apa yang masuk menjadi penting. Penyucian hati bergantung pada dua hal sekaligus, menyaring masukan melalui mata, telinga, hidung, dan mulut, serta mengelola pengeluaran melalui saluran reproduksi dan pembuangan. Dalam tasawuf, kemuliaan seseorang hamba ditentukan oleh seberapa baik ia menjaga 9 pintu tubuh, karena setiap pintu memiliki peran dalam menuntun manusia kepada ketaatan atau kepada kemaksiatan. Filosofi 9 lubang tubuh dalam perspektif spiritualitas Islam menegaskan kesempurnaan ciptaan manusia sebagai amanah ilahi. 7 lubang kepala merupakan saluran penerimaan informasi sekaligus pengendali moral, sementara 2 lubang tubuh berperan dalam reproduksi dan pembersihan. Penyucian diri dalam Islam memerlukan pengendalian penuh terhadap pintu-pintu tersebut, karena hati tidak akan bersih tanpa penjagaan terhadap apa yang masuk dan keluar melalui 9 lubang tubuh. Oleh karena itu, tubuh bukan sekedar entitas biologis, tetapi instrumen spiritual, dan harus dikelola secara etis untuk mencapai derajat keimanan. Dan derajat keimanan kita akan mencapai derajat ketakwaan. Dalam hadis yang sangat terkenal, barang siapa yang menjaga apa yang ada di 2 rahangnya dan apa yang ada di 2 pahanya, kujamin surga baginya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hebat Bu ya, luar biasa nih. Ternyata ciptaan Allah yang sering kita tidak sadari, 9 lubang, 7 pada bagian kepala dan 2 pada bagian bawah, ini luar biasa. Dia bukan hanya entitas biologis, tapi dia juga adalah amanah, instrumen spiritual yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Lebih dan kurangnya mohon maaf ibu-ibu ya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan keliru datangnya dari kebodohan saya. Semoga Allah akan mengampuni saya dan mengampuni kita semuanya. Mudah-mudahan, saya berharap ini bukan puasa kita yang terakhir. Mudah-mudahan kita tetap dibikin hidup sama Allah sampai ketemu Ramadan 2027 yang akan datang. Kenapa? Kita merasa tidak puas, kita merasa tidak sempurna, kita merasa belum apa-apa. Baik ibu-ibu, fattaqullaha mastata'tum, mohon maaf lahir batin. Fattaqullaha mastata'tum, nasrun minallah wa fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.